Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda, edisi 13 Agustus 2018. Bersama saya, Sertukuat Vina Alfio dan rekan saya, Sertukuat Imo Mulyanti. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kami informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, saya awali berita di segmen 1. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto memimpin sidang penilaian penentuan akhir Pantukhir Terpusat Taruna-Taruni Akmil tahun 2018 di Magelang, Jawa Tengah, Kamis lalu. Berikut berita selengkapnya. Panglima TNI yang didampingi Kasat Jenderal TNI Mulyono mengatakan, para calon taruna dan taruni yang dinyatakan lulus harus mampu mengikuti pendidikan dengan baik, menyerap segala ilmu, dan ditempa menjadi perwira pertama yang handal. Panglima TNI menegaskan, dihadapkan pada tantangan masa depan, TNI harus tetap konsisten dengan mengutamakan aspek kualitas yang didasarkan pada hasil seleksi. TNI akan memilih calon-calon perwira TNI dengan potensi terbaik yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi, memiliki karakter kepribadian yang baik, serta kesemaptaan jasmani yang prima. Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyampaikan, upaya mencetak perwira-perwira terbaik untuk TNI merupakan amanah mulia dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. TNI tentu tidak ingin apa yang diputuskan di kemudian hari tidak memberi manfaat yang maksimal bagi TNI maupun bangsa dan negara. Kebijakan yang diambil tetap pada koridor ketentuan yang ada dan mengedepankan kepentingan organisasi. Panglima TNI menyampaikan, dari 556 peserta calon taruna-taruni yang mengikuti sidang Pantukhir tersebut, hanya 521 peserta yang akan dinyatakan lulus sesuai alokasi kebutuhan, dengan rincian TNI Angkatan Darat 296, 278 taruna, dan 18 taruni, TNI Angkatan Laut 110, 100 taruna, dan 10 taruni, TNI Angkatan Udara 115, 105 taruna, dan 10 taruni. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, selanjutnya akan mengikuti pendidikan integratif yang dibuka pada 6 Agustus 2018 di Akmil, Magelang. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono memimpin upacara prasetya perwira TNI Angkatan Darat di Secapa Angkatan Darat, Bandung, Jumat lalu. Berikut berita selengkapnya. Kasat mengucapkan selamat kepada para perwira atas keberhasilannya dalam menyelesaikan pendidikan pembentukan perwira TNI Angkatan Darat tahun 2018 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat. Kasat mengatakan, upacara prasetya perwira merupakan puncak kegiatan dari seluruh proses pendidikan pembentukan perwira TNI Angkatan Darat di Lembaga Pendidikan Secapa Angkatan Darat, yang pada tahun ini diikuti 728 peserta didik, yang terdiri dari 697 perwira siswa pria dan 31 perwira siswa Korps Wanita Angkatan Darat. Kasat menekankan, para perwira agar menyesuaikan diri dengan perubahan status dari sebelumnya sebagai bintara dengan memegang teguh dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Kode Etik Perwira TNI Budi Bakti Wira Utama. Seorang perwira harus bersikap profesional, kreatif, inovatif, dan akomodatif dalam mengemban setiap tugas sehingga mampu menjadi teladan bagi anggota. Kasat berpesan, para perwira senantiasa mengasah pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan profesionalisme keprajuritan maupun mengawaki alutsista modern TNI Angkatan Darat, mampu memanfaatkan kecanggihan dan kemajuan teknologi untuk menunjang tugas yang diemban. Kasat berharap para perwira agar cerdas dalam berpikir, cakap dalam bertindak, dan tepat dalam memutuskan, di samping memiliki karakter dan integritas yang tinggi, sehingga tidak mudah terombang-ambing dan dapat menjadi contoh sebagai pemimpin dimanapun bertugas, karena kekuatan seorang pemimpin terletak pada prajuritnya. Adapun peraih penghargaan Trisakti Wiradika adalah Letda CPN Agus Santoso dari Pus Penerbat,
dan Adi Wiradika, Letda JKM Kowat Mary Kristina Simbolon dari Kesdam 2 Sriwijaya. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Mulyono, membuka kejuaraan lomba tembak Piala Kasat tahun 2018 di Cilodong, Jawa Barat, Senin lalu. Berikut berita selengkapnya. Kasat mengatakan, lomba tembak ini selain untuk mengukir prestasi, juga sebagai wahana meningkatkan profesionalisme prajurit dan regenerasi atlet tembak TNI Angkatan Darat. Kasat menyampaikan, lomba ini juga merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan untuk mengevaluasi hasil latihan menembak di satuan-satuan jajaran TNI Angkatan Darat. Kasat menegaskan bahwa prajurit TNI Angkatan Darat harus berdisiplin tinggi, jago perang, jago tembak, jago bela diri, dan memiliki fisik yang prima. Jenderal TNI Mulyono mengharapkan ajang ini juga ditujukan untuk regenerasi pembinaan atlet menembak Angkatan Darat dalam mendapatkan bibit-bibit petembak andal yang mampu berprestasi di event nasional maupun internasional. Kasat berpesan, seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas bertanding dan bersungguh-sungguh dalam mencapai prestasi maksimal agar pembinaan yang telah dilakukan para komandan satuan dengan segala daya upaya yang inovatif, kreatif, dan konstruktif dapat meningkatkan kemajuan satuannya. Lomba tembak ini diikuti 19 Kotama terdiri dari 15 Kodam, 3 divisi infanteri di jajaran Kostrat, serta Kopassus ini akan berlangsung hingga tanggal 13 Agustus 2018 mendatang dengan mempertandingkan tembak pistol, senapan, senjata otomatis, tembak runduk, dan karaben. Usai upacara pembukaan juga digelar lomba tembak pistol eksekutif perwira tinggi beregu maupun perorangan. Pangkostrat, Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PG Kostrat Nyonya Heti Andika Perkasa melakukan kunjungan kerja ke Divisi Infanteri 1 Kostrat, Cilodong, Jawa Barat, Rabu lalu. Berikut berita selengkapnya. Kedatangan Pangkostrat ini juga didampingi Kaskostrat Majen TNI M. Bambang Taufik serta para asisten Kaskostrat, disambut oleh Pangdiviv 1 Kostrat Majen TNI Agus Rohman, Kasdiviv 1 Kostrat Brigjen TNI Joko Putranto, dan para asisten Kasdiviv 1 Kostrat, serta seluruh prajurit Divisi Infanteri 1 Kostrat. Rangkaian kunjungan diawali dengan pengarahan kepada seluruh prajurit Divisi Infanteri 1 Kostrat, pengecekan alutsista Taipur Kostrat, dan acara penerimaan kontingen Kostrat pada Porat ke-8 tahun 2018 yang berhasil mendapat juara umum. Dalam pengarahannya kepada seluruh prajurit jajaran Divisi Infanteri 1 Kostrat, Pangkostrat menyampaikan rasa bangga bisa menjadi bagian dari prajurit Cakra dan berada di satuan yang memiliki nama besar. Pada kesempatan itu pula, Letjen TNI Andika Perkasa mengajak seluruh prajurit Divisi Infanteri 1 Kostrat untuk tetap menjaga kekompakan, motivasi kerja, dan fokus pada kehidupan yang lebih sehat. Di akhir kunjungan, Pangkostrat berkesempatan untuk memimpin acara tradisi penerimaan kontingen Kostrat yang telah berhasil meraih juara umum pada perhelatan Pekan Olahraga Angkatan Darat Porat 8 2018 yang dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Saksikan dialog di segmen 2. Tetaplah bersama Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, semangat juang harus senantiasa tertanam di dalam jiwa setiap prajurit, agar secara mental siap melaksanakan tugas dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa. Di studio telah hadir Kolonel Infanteri Ardi Kartono SIP, Kasubdis Bintalit Juang, Disbintalat. Kami akan bincang-bincang tentang meningkatkan nilai-nilai kejuangan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih telah hadir di studio. Kami ingin menanyakan mengenai upaya apa yang dilakukan di Disbintalat untuk meningkatkan nilai-nilai kejuangan prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Baik Bapak, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Mohon dijelaskan pengertian dari kejuangan. Terima kasih Bu. Yang dimaksud nilai kejuangan adalah manifestasi dinamis dari jiwa seseorang
yang berisi kemauan yang keras, semangat rela berkorban, pantang menyerah dalam menghadapi setiap hambatan, tantangan, gangguan untuk mencapai tujuan dari yang ditetapkan oleh pimpinan. Baik Bapak, nilai apa saja yang dikategorikan sebagai nilai kejuangan? Nilai-nilai kejuangan yang pertama adalah solidaritas atau kesetiakawanan sosial terhadap nilai-nilai perjuangan kemerdekaan, baik merebut, kemudian mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nilai yang kedua adalah semangat pro patria. Semangat pro patria ini adalah semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, melebihi dari kepentingan pribadi atau golongan. Nilai yang ketiga dari nilai kejuangan ini adalah toleransi. Toleransi antar umat beragama, golongan, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kesatria. Kesatria dalam hal ini adalah jiwa yang setia, jujur, dan berani menghadapi segenap tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Demikian, Bu. Baik Bapak, mengapa nilai-nilai kejuangan perlu ditanamkan kepada setiap prajurit TNI Angkatan Darat? Seperti kita ketahui bersama, selaras dengan amanat dari Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mengatakan bahwa meskipun kamu mendapat latihan yang sehebat-hebatnya, tetapi kalau kamu memiliki sifat menyerah, maka itu tidak akan berguna. Dari amanat beliau inilah kita mengambil manfaat bahwa mental kejuangan itu merupakan komponen utama di dalam pembinaan prajurit, khususnya bidang personil, dan merupakan satu hal yang menentukan di dalam pertempuran. Baik Bapak, upaya apa yang dilakukan Disbintalat untuk meningkatkan nilai kejuangan prajurit TNI Angkatan Darat? Terima kasih, Bu. Jadi kita ketahui bersama bahwa pembinaan mental itu merupakan bagian dari pembinaan personil secara keseluruhan. Jadi pembinaan personil itu diawali dari seleksi prajurit, kemudian pendidikan, setelah itu penugasan sampai pada masa pensiun. Dan di dalam proses pembinaan personil tersebut, pembinaan mental itu merupakan suatu komponen yang harus selalu ada di dalam setiap jenjang pelaksanaan pembinaan personil. Dan inilah peran Disbintalat untuk membentuk mental yang tangguh sehingga prajurit itu dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya melalui pembinaan kerohanian dalam rangka mewujudkan iman dan takwa. Kemudian yang kedua, pembinaan ideologi dan kejuangan untuk membentuk prajurit itu memiliki semangat patriotisme yang tinggi. Dan yang ketiga, melaksanakan pembinaan mental ideologi dan kejuangan. Tujuannya adalah membentuk militansi prajurit, membentuk prajurit yang memiliki semangat pantang menyerah, rela berkorban, kreatif dan inovatif. Demikian, Baik, Ibu. Bapak. Baik Bapak, bagaimana tolak ukur untuk mengetahui seorang prajurit memiliki mental kejuangan yang baik? Tolak ukur kita bisa dilihat dari kehidupan prajurit sehari-hari pada saat dia melaksanakan dinas maupun dia bergabung dengan teman-temannya melaksanakan kegiatan penugasan. Yang pertama, prajurit yang disiplin. Jadi prajurit yang disiplin itu berarti prajurit yang taat kepada aturan dimanapun dia berada dan bertugas. Kemudian ukuran yang kedua, seorang prajurit yang memiliki kejuangan yang tinggi adalah dia kreatif dan inovatif. Mengalami hambatan dia tidak mudah menyerah. Dia harus selalu mencari jalan keluar bagaimana bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Itulah ciri-ciri prajurit yang memiliki nilai kejuangan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, prajurit tersebut baik diawasi maupun tidak awasi oleh pimpinannya, dia selalu menampilkan pekerjaan yang terbaik. Itulah ciri-ciri kalau prajurit itu memiliki kejuangan yang tinggi. Dan dia memiliki semangat juga rela berkorban, pantang menyerah. Demikian, Ibu. Baik Pak, bagaimana pengaruh nilai-nilai perjuangan bangsa terhadap kehidupan prajurit saat ini? Sangat penting. Jadi kami sampaikan di sini nilai kejuangan saat ini sangat menentukan. Di tengah pengaruh globalisasi yang demikian marak ya, ada hedonisme, gaya hidup yang mengutamakan materialisme, kemudian ada juga
radikalisme dan sebagainya, maka mental kejuangan itu merupakan tameng bagi prajurit supaya dapat melawan pengaruh-pengaruh negatif tersebut, sehingga prajurit memiliki mental yang tangguh untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak. Baik, Pak. Dalam meningkatkan nilai kejuangan prajurit, adakah kendala yang dihadapi? Dan bila ada, bagaimana cara mengatasinya? Secara umum memang tidak ada kendala yang krusial, tetapi kalau kita melihat dislokasi pasukan Angkatan Darat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kendala tempat juga merupakan satu hal yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Di samping itu juga pengaruh media sosial yang dimanapun berada prajurit bisa membuka, baik itu Facebook, kemudian YouTube dan sebagainya. Nah, inilah kendala-kendala yang harus kita sikapi dengan baik. Upaya kita dalam menyikapi pengaruh-pengaruh yang dapat menurunkan nilai kejuangan prajurit adalah dengan inovasi pembinaan mental. Salah satunya dengan menerbitkan leaflet, majalah, kemudian videotron yang kita laksanakan pada siang hari ini juga merupakan upaya-upaya sehingga pembinaan mental itu bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok dan prajurit memahami betul pentingnya nilai-nilai kejuangan yang harus tetap ada di dalam dada prajurit. Baik, Pak. Prajurit yang bagaimana yang diharapkan TNI Angkatan Darat menurut sisi pandang dari Disbintalat? Jadi prajurit yang diharapkan oleh TNI Angkatan Darat adalah prajurit yang kembali kepada jati dirinya sebagai prajurit rakyat, prajurit pejuang, prajurit nasional, dan prajurit profesional. Hal itu diwujudkan dalam prajurit yang memiliki kesiapan fisik yang prima dan bermental tangguh. Baik, Bapak, itu prajurit seperti apa yang bermental tangguh itu yang seperti gimana itu, Pak? Prajurit yang bermental tangguh itu adalah ada 3 komponen di situ. Yang pertama adalah prajurit yang beriman dan bertakwa, kemudian prajurit yang berjiwa nasionalis, dan prajurit yang militan. Jadi prajurit yang militan itu prajurit yang pantang menyerah, rela berkorban, dan berbuat kreatif dan inovatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk peran Disbintalat ke depannya guna meningkatkan nilai kejuangan prajurit TNI Angkatan Darat? Disbintalat itu merupakan staf khusus pembantu dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat di dalam rangka meningkatkan mental prajurit PNS beserta keluarganya membentuk mental yang tangguh. Nah, ke depan diharapkan peran Disbintalat ini semakin diperluas, dilibatkan di dalam pembinaan personil mulai dari seleksi prajurit, pendidikan, penugasan sampai dengan pensiun. Nah, sehingga peran Disbintalat ini dalam membentuk mental yang tangguh tidak hanya dilakukan secara insidentil, tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus dan berlanjut dengan menggunakan metode-metode yang inovatif dan kreatif sehingga bisa menjangkau ke seluruh prajurit yang ada di seluruh tanah air. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga melalui upaya yang dilakukan Disbintalat ini akan dapat meningkatkan nilai kejuangan para prajurit TNI Angkatan Darat. Terima kasih, Bu. Pemirsa, dengan mental kejuangan yang tinggi, prajurit akan mampu mengemban tugas seberat apapun tugas itu, sebagai wujud pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Demikian dialog kali ini, saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3, tetaplah bersama Buletin TNI Angkatan Darat. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu. Semoga Disbintalat selalu jaya. Amin. Pemirsa, di segmen 3 kali ini kami sajikan profil Pusat Pendidikan Penerbangan Angkatan Darat. Serba-serbi asisten personel Kasat membuka rapat rencana kebutuhan anggaran bidang personel. Berikut profil Pusat Pendidikan Penerbangan Angkatan Darat. Pusat Pendidikan Penerbangan Angkatan Darat adalah badan pelaksana Pusat Penerbangan Angkatan Darat yang berkedudukan langsung di bawah Dan Pus Penerbat. Sejarah Pusdik Penerbat tidak terlepas dari sejarah dibentuknya Detasemen Penerbangan Angkatan Darat pada tanggal 14 November 1959
yang merupakan cikal bakal penerbangan Angkatan Darat dengan menggunakan satu unit pesawat terbang Bever L-20 sebagai pesawat terbang pertamanya. Pembentukan detasemen penerbangan Angkatan Darat tersebut didasari oleh pemikiran tentang bagaimana suatu operasi tempur darat dapat diselenggarakan secara efektif dihadapkan dengan kondisi medan Indonesia yang terdiri dari ratusan pulau rawa-rawa, bukit dan gunung serta berhutan lebat. Salah satu konsekuensi pembentukan Satuan Penerbangan Angkatan Darat adalah menyiapkan personel penerbangan khususnya awak pesawat atau aircrew yang meliputi penerbang personel pemeliharaan atau mekanik air traffic and roll, atau pengatur lalu lintas udara dan sebagainya, sehingga pada tanggal 4 Desember 1965 dibentuklah Sekolah Penerbangan Angkatan Darat yang merupakan cikal bakal pusat pendidikan penerbangan Angkatan Darat. Saat ini Pusdik Penerbat berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Pusdik Penerbat memiliki beberapa lokasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu latihan terbang pendidikan di Satuan Latihan Terbang Pendidikan Lanumat Ahmad Yani. Satuan Pendidikan Perwira berada di Jalan Siliwangi 506 Semarang, dan Satuan Pendidikan Bintara Tamtama berada di Makopusdik Penerbat Jalan Puat Ahmad Yani nomor 1 Semarang. Adhika Utama adalah sempana Pusdik Penerbat yang berarti terbaik dari yang terbaik. Sesuai dengan tugas pokoknya, Pusdik Penerbat menyelenggarakan pendidikan mulai dari pendidikan pertama, pendidikan pembentukan, pendidikan pengetahuan umum, dan pendidikan pengembangan spesialisasi. Pusdik Penerbat sebagai tempat mencetak sumber daya manusia penerbangan Angkatan Darat yang handal dan profesional akan terus berbenah dan mengembangkan diri sehingga tidak akan ketinggalan zaman dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam bidang penerbangan maupun kemiliteran. Dengan semboyan Andhika Utama, Pusdik Penerbat akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Di masa yang akan datang diharapkan eksistensi Pusdik Penerbat semakin profesional. Jayalah Pusdik Penerbat. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat Aspers Kasat, Maijen TNI Heri Wiranto, membuka rapat sinkronisasi rencana kebutuhan anggaran bidang personel tahun anggaran 2019 di Jakarta, Kamis lalu. Berikut liputannya. Aspers Kasat mengatakan, rapat ini merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka menyongsong kebijakan anggaran di tahun 2019 yang menghapuskan sistem penganggaran dengan menggunakan DIPA pusat, sehingga seluruh anggaran di tahun 2019 menggunakan DIPA daerah atau dikenal dengan DIPA petikan sebagai otorisasi. Aspers Kasat menyampaikan, rencana penghapusan DIPA pusat telah tertuang dalam keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor Kep 34-M-3 Romawi-2015 bahwa tahun 2019 sistem anggaran di jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI menggunakan DIPA petikan sebagai otorisasi. Maijen TNI Heri Wiranto menegaskan, Spersat telah melakukan berbagai langkah agar perubahan sistem anggaran tersebut tidak mengganggu kinerja satuan dalam melaksanakan pembinaan personel TNI Angkatan Darat, tetapi justru akan meningkatkan kualitas pembinaan personel TNI Angkatan Darat menuju personel TNI Angkatan Darat yang profesional dan unggul. Pelaksanaan rapat sinkronisasi rencana kebutuhan anggaran bidang personel tahun anggaran 2019 merupakan wujud nyata dari usaha untuk melakukan perubahan di bidang akuntabilitas sebagai bagian dari peningkatan kapasitas manajerial dari seluruh pejabat personel yang hadir, sebab untuk membuat perencanaan program dan anggaran di tahun mendatang, tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pembinaan personel, tetapi juga kemampuan khusus untuk mengantisipasi dinamika perubahan yang bakal terjadi. Aspers Kasat berharap pejabat personel memiliki keinginan melakukan pembinaan personel di jajaran masing-masing agar menghasilkan personel yang profesional dan unggul. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 13 Agustus 2018. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serdakwa Retno Lukisan, pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa Senin depan. Salam.